Kita ke berita lain pemirsa terkait dengan kasus kekerasan Mapala UII. 2 tersangka kasus dugaan penganiayaan berujung tewasnya 3 mahasiswa UII Yogyakarta mengakui adanya tindak kekerasan kepada korban. Polisi menyatakan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Pengakuan kedua tersangka Wahyudi alias Yudi dan Angga Septiawan alias Waluyo disampaikan Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak usai melakukan cek kesehatan kepada keduanya di Satreskrim Polres Karanganyar. Usai pemeriksaan maraton oleh penyidik, kedua tersangka mengakui melakukan tindak kekerasan kepada para korban tewas Muhammad Fadli Chaits Asyam dan Ilham Nurpatmi. Polisi masih akan mendalami kasus atau motif keduanya melakukan tindak kekerasan. Selain pengakuan, polisi juga mengantongi 2 alat bukti yang diperlukan untuk menjerat keduanya. Alat bukti antara lain adalah surat pernyataan dari salah satu korban serta keterangan beberapa saksi. Kedua tersangka secara gentleman mereka mengakui bahwa tindak kekerasan itu memang terjadi pada pelaksanaan Diksar Mapala, juga terhadap 3 orang korban meninggal dunia pada saat ini. Pengembangan penyelidikan terus kita lakukan terkait dengan ini, dan awal 2 orang tersangka sudah didukung 2 alat bukti minimal dari penyidik Satreskrim Polres Karanganyar. Kita akan terus kembangkan terkait dengan potensi tersangka lain dalam kasus yang terjadi. Pemirsa, menanggapi pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono perihal terhalangnya pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga SBY, pihak istana langsung menanggapi dan membantah adanya penghalangan dalam pertemuan tersebut. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Randu Dahlia langsung dari Istana Negara. Ya Randu, silakan dengan informasinya. Menanggapi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan dugaan adanya penyadapan pada saat komunikasi antara SBY juga dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo justru menanggapinya dengan cukup santai. Dan Pram, ditemui pagi tadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo justru menyatakan bahwa pernyataan atau kesaksian yang terucap pada saat persidangan merupakan fakta persidangan dan seharusnya tidak lagi dipertanyakan kepada Presiden Republik Indonesia, dan sebaiknya justru dipertanyakan kepada kuasa hukum dari terdakwa kasus dugaan penodaan agama, yakni Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dan dalam kesempatan yang sama, Joko Widodo juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menghalangi Susilo Bambang Yudhoyono untuk menemui dirinya. Presiden justru menegaskan akan meluangkan waktu jika Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan mekanisme dan juga prosedur pertemuan antara seseorang kepada Presiden Republik Indonesia, karena hingga saat ini Jokowi belum menerima surat izin atau surat pengajuan pertemuan terhadap Joko Widodo dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini senada juga diungkapkan oleh pihak istana melalui Sekretaris Kabinet, yakni Pramono Anung, yang menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menghalangi Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi, dan menegaskan tidak pernah ada instruksi ataupun perintah penyadapan dari pihak manapun melalui komunikasi antara Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ma'ruf Amin. Dan selain itu, dari Menteri Komunikasi dan juga Informatika Rudiantara juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima instruksi dan perintah untuk melakukan penyadapan terhadap Joko Widodo, dan pihaknya menegaskan bahwa segala bentuk penyadapan yang dilakukan oleh aparat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berdasarkan dari kepentingan hukum. Dan Pram, hingga saat ini kami belum menerima informasi atau agenda pasti terkait dengan rencana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan SBY ataupun pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Demikian Pram yang bisa kami sampaikan sementara dari Istana Negara. Kembali ke Anda di studio. Ya, Randu, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, terkait pernyataan permintaan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wasekjen PBNU Mas Duki Badlowi menyatakan permohonan maaf Ahok tidak sesuai dengan tim cyber media yang tetap menyerang Rois Am PBNU. Berikut kutipan wawancara dengan Rifki Suratinoyo. Datang ke rumah
Kiai Ma'ruf Amin sebagai Rois Am PBNU, dan tujuannya saya kira bagus, ingin mendinginkan suasana. Ingin mendinginkan suasana dari kondisi kemarahan umat di bawah. Karena pernyataan Pak Ahok dan timnya di pengadilan yang ke-8 itu sangat-sangat menyinggung umat Islam di bawah, baik yang di bawah Majelis Ulama Indonesia ataupun yang di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Protes dari mana-mana, dari Ansor, dari IPNU, dari ulama-ulama berbagai daerah itu protes, bahkan mereka ingin ke Jakarta. Maka kedatangan Pak Luhut menemui Rois Am PBNU itu adalah sebuah kondisi yang sangat bermanfaat untuk meredam suasana yang hangat. Lalu yang kedua juga bahwa Ahok meminta maaf, ya, meminta maaf kepada Kiai Ma'ruf, menyadari atas kesalahan-kesalahannya. Tetapi di sisi yang lain juga, walaupun Ahok meminta maaf, tetapi sampai saat ini tim cyber media Ahok masih jalan terus dan masih menyerang Kiai Ma'ruf. Nah, saya kira ini harus korelatif. Kalau memang Ahok betul-betul meminta maaf, maka mestinya juga tim cyber medianya itu sudah harus sejalan dengan pernyataan Pak Ahok. Karena kalau tidak, maka pernyataan resmi Pak Ahok itu dianggap sebagai lip service, hanya untuk kepentingan agar dia dipilih oleh rakyat DKI pada pemilu 15 Februari yang akan datang. Itulah yang menjadi catatan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua sebenarnya adalah bahwa ini bagi Nahdlatul Ulama sebenarnya Kiai Ma'ruf saat ini sangat mempertimbangkan apa yang menjadi hal penting, yaitu para pengikutnya. Para pengikut Kiai Ma'ruf saat ini dengan kejadian ini sangat tersinggung. Itulah sebabnya walaupun ada kabar di berbagai tempat Ahok ingin bertemu dengan Kiai Ma'ruf, tapi Kiai Ma'ruf belum bersedia bertemu karena menghargai umat yang ada di bawah. Kembali di iNews Siang, pemirsa, kabar mengejutkan datang dari perusahaan tambang plat merah Pertamina. Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto dan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang dikabarkan akan dicopot dari jabatannya. Pertamina rencananya akan menggelar rapat umum pemegang saham terkait perombakan direksinya. Jajaran direksi PT Pertamina pagi tadi mulai berdatangan ke kantor BUMN. Diagendakan akan digelar rapat umum pemegang saham yang dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. RUPS Pertamina kali ini diperkirakan akan membahas mengenai pencopotan Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto dan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang. Keduanya pun telah tiba di kantor BUMN. Saat ditanyakan mengenai perombakan direksi, baik Dwi Sucipto maupun Ahmad Bambang tidak mau berkomentar dan mengaku belum mengetahui apapun. Kabar miring yang menerpa Pertamina muncul sejak dualisme kepemimpinan di tengah masalah yang berurutan di kilang minyak milik perusahaan negara itu. Struktur baru Pertamina membagi kekuasaan kepada Direktur Utama dan wakilnya, sehingga Ahmad Bambang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Direktur Utama Dwi Sucipto. Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang telah menyampaikan cuitan yang berkaitan dengan rencana pencopotannya lewat akun Twitternya. Cuitan tersebut langsung ramai dikomentari oleh netizen. Kembali di iNews Malam pemirsa, Pilkada DKI Jakarta tinggal menghitung hari lagi. Kampanye untuk 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta semakin gencar dan kegiatan ketiganya pun tersebar di sejumlah titik di ibu kota seperti Jakarta Barat, Timur, dan juga Pusat. Dan kita ke grafik selanjutnya pemirsa. Nah, kali ini ada yang berbeda dari kampanye yang biasanya, seperti yang dilakukan paslon nomor urut 1 Agus Harimurti dan Silviana Murni. Namun kali ini ada yang berbeda. Biasanya kegiatan kampanye itu dilakukan oleh pasangan calon itu sendiri, namun kini Anissa Pohan terjun langsung bertemu dengan para pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dengan kegiatan mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga dialog dengan pengunjung dan pedagang. Dan mereka berjanji akan berikan fasilitas yang memadai. Dan pemirsa, berikut informasinya kami tayangkan untuk Anda.
Lebih memuluskan niat sang suami agar bisa mendulang suara pada Pilkada 15 Februari 2017 mendatang, Anissa Larasati Pohan siang tadi bergerilya ke pusat perbelanjaan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya berfoto bersama saat berkeliling pasar, mantan gadis sampul tahun 97 ini juga menggelar dialog singkat dengan para pengunjung dan para pedagang. Dengan harapan bisa menggait hati warga Jakarta, Anissa berharap masyarakat bisa lebih cerdas menyerap dan menampung setiap informasi yang beredar. Sementara menanggapi keluhan dari para pedagang, Anissa berjanji akan memberikan fasilitas yang memadai agar bisa membuat nyaman seluruh pedagang dan pembeli di pasar Tanah Abang. Saya belum melihat video itu ya, jadi seperti apa, tapi tentu kalau serangan dan fitnah semua itu setiap hari juga kita diserang oleh lawan kepada kita, itu selalu ada kepada kita gitu. Setiap hari pasti ada serangan dan fitnah dan hoax-hoax yang diserang kepada kami paslon 1, sehingga masyarakat saya rasa cukup baik menerimanya. Harus diperhatikan bahwa dari mana sumber itu berasal. Kalau sumber itu berasal dari portal-portal yang abal-abal alias tidak jelas asalnya dari mana, berita itu dimunculkan oleh portal yang nggak jelas, kemudian oleh hanya cuitan seseorang di sosial media, tidak bisa mempercayakan berita tersebut betul adanya. Itu hanya sebagai mungkin memecah belah kita semua, itu sebuah alat untuk membuat gaduh politik ini. Jadi saya rasa masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilah-milah mana yang beritanya itu asalnya kualifikasinya jelas. Kalau media-media besar tentu itu bisa kita percaya, tapi kalau itu asalnya dari. Dan di paslon terakhir pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Anies dan Sandi berkampanye di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, di mana Anies mengunjungi Kembangan, Jakarta Barat dengan kegiatan dialog bersama warga dan juga akan berjanji program KPR rumah dengan DP 0 rupiah. Dan sore harinya, Anies Sandi juga mengunjungi kawasan Ciracas, Jakarta Timur dengan kegiatan menghadiri kampanye terbatas yang diselenggarakan oleh Partai Idaman. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dua minggu jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Cagup nomor urut 3 Anies Baswedan terus melakukan kampanye ke sejumlah daerah. Dan pagi tadi, mantan Mendikbud ini mengunjungi warga di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Di hadapan ratusan warga yang mayoritas merupakan kaum wanita, Anies menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Salah satunya adalah program KPR rumah dengan DP 0 rupiah. Kehadiran calon gubernur nomor urut 3 tersebut disambut antusias oleh warga setempat. Warga pun berebut untuk bisa berfoto bersama pasangan dari Sandiaga Uno tersebut. Seperti yang terlihat di lapangan Kaprina Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis sore, pasangan calon nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan dukungan dari Partai Islam Damai dan Aman Idaman, pimpinan Raja Dangdut Rhoma Irama. Deklarasi dukungan ini langsung diberikan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama di depan ribuan pendukung dan kader Partai Idaman. Selain dukungan, Rhoma Irama juga mengajak pasangan calon untuk melepaskan ketegangan menjelang pilkada dengan berjoget bersama grup musik dangdut legendaris Tondeta, pimpinan sang Raja Dangdut. Ada